Hai, di dalam video ini saya akan berbagi latihan yang saya gunakan untuk meningkatkan skill berbicara dan juga skill komunikasi saya. Jika kamu baru di sini, perkenalkan nama saya Andre, karyawan Migacuan yang sedang berjuang untuk meningkatkan skill komunikasi saya. Dan di dalam video ini, saya akan membagikan 3 metode yang saya gunakan untuk belajar dan juga meningkatkan skill komunikasi atau skill berbicara saya. Dan 2 metode ini atau 3 metode ini saya desain dengan tujuan yang berbeda-beda. Latihan 1 bertujuan untuk menambah ilmu dan juga menambah materi di kepala. Dan latihan 2 untuk membiasakan diri berbicara, membiasakan diri untuk membagikan ilmu atau cerita yang ada di kepala saya. Dan latihan 3 saya desain untuk menambah kosakata dan juga memperjelas artikulasi atau omongan saya. Jadi, mari kita bahas satu persatu. Latihan pertama adalah membaca buku, dan durasinya ini bisa beragam. Bisa 5 menit, bisa 10 menit, atau bisa 15 menit dan lebih lagi. Menurut saya, membaca buku adalah salah satu metode yang sangat bagus untuk meningkatkan skill berbicara saya. Saya belajar bahwa berbicara atau komunikasi adalah sebuah proses untuk mengubah isi pikiran menjadi sebuah omongan. Artinya, ketika materi atau isi kepala ini nggak ada, kita akan kesusahan untuk berbicara. Tetapi ketika materinya banyak, isinya banyak, ilmunya banyak, maka ini akan mempermudah kita untuk berbicara. Karena sekali lagi, komunikasi adalah sebuah proses mengubah isi pikiran menjadi sebuah omongan yang bisa didengar oleh orang lain. Jadi, cara yang saya gunakan untuk memaksimalkan latihan pertama ini adalah saya akan baca buku sekitar 5 menit sampai 15 menit. Dan cara yang saya gunakan adalah saya akan membaca buku dengan membuka mulut yang lebar untuk melatih otot di sekitar mulut saya. Dan metode kedua adalah saya akan membaca buku dengan volume yang tinggi. Bukan baca buku dalam hati, tapi membaca buku dengan volume yang tinggi. Karena secara tidak langsung, saya juga latihan untuk berbicara. Dan juga ketika saya baca buku, saya akan latihan untuk menggunakan gestur tangan dan juga bahasa tubuh. Karena bahasa tubuh, gestur tangan ini juga salah satu skill yang bagus untuk meningkatkan skill komunikasi kita. Jadi, contohnya adalah ketika saya baca buku dan ada kalimat yang menyebutkan angka, saya akan berusaha untuk memvisualisasikan angka tersebut. Contohnya seperti 3 hal yang harus kamu lakukan. Ini adalah 5 cara untuk mendapatkan sesuatu dan lain sebagainya. Oke, dan benefit latihan pertama ini, yang pertama adalah ilmu dan materi kita akan bertambah. Yang kedua, bank kosakata kita juga akan bertambah. Artikulasi juga akan meningkat, dan juga nilai plusnya adalah daya tahan berbicara akan meningkat dan bisa berbicara lebih lama dan juga lebih lancar. Dan latihan kedua adalah saya akan berbicara selama 10 menit. Dan cara pengaplikasiannya adalah kita berbicara 10 menit. 5 menit pertama kita berbicara random, dan 5 menit kedua kita berbicara satu topik secara spesifik. Tujuannya adalah membiasakan diri untuk mengungkapkan isi pikiran kita.
membiasakan diri untuk berbicara apapun yang ada di kepala kita. Entah itu cerita, entah itu pengalaman, entah itu pengetahuan, atau apapun itu. Yang jelas, latihan kedua ini adalah memaksa kita, membiasakan kita, melatih diri kita untuk mengubah isi pikiran menjadi sebuah suara atau omongan yang bisa didengar oleh orang lain. Karena kita juga harus paham, semua orang itu bukan dukun. Mereka nggak bisa tahu kalau kita nggak ngasih tahu. Kalau kamu punya value, kamu punya pengetahuan, punya pengalaman, punya cerita yang epic, tapi ketika kamu nggak ngomong, nggak ngasih tahu ke orang lain, maka mereka nggak akan tahu. Jadi, sekali lagi, latihan kedua ini tujuannya adalah untuk membiasakan diri kita untuk mengungkapkan isi pikiran kita. Metodenya adalah bicara selama 10 menit, 5 menit ngomong random, dan 5 menit ngomong satu topik secara spesifik, dan jangan takut salah. Latihan dua ini bukan untuk salah atau benar, karena tidak ada salah yang benar, salah atau benar di latihan kedua ini. Yang jauh lebih penting adalah kita memaksa, membiasakan diri untuk ngomong, untuk berbicara selama 10 menit. Dan latihan ketiga adalah salah satu latihan favorit saya. Namanya adalah latihan pen drill. Latihan yang sangat bagus untuk meningkatkan artikulasi atau kejelasan ketika berbicara. Dan cara pengaplikasiannya juga sangat sederhana. Yang kamu perlukan hanyalah menyiapkan pensil atau spidol dan juga menyiapkan sebuah buku atau majalah, koran, atau apapun itu, sesuatu yang bisa kamu baca. Dan untuk melakukan latihan pen drill ini, kamu bisa taruh spidol atau pensil di mulut dan juga gigit, lalu baca buku secara pelan dengan volume yang tinggi. Contohnya seperti ini. Taruh spidol di mulut dan gigit, lalu baca buku secara pelan dengan volume yang tinggi. Dan ketika kamu sudah membaca dengan pen drill, maka bisa kamu lepas dan baca ulang kalimat tersebut. Dan saya jamin kamu akan merasakan peningkatan artikulasi secara instan. Contohnya seperti ini. Taruh spidol di mulut dan gigit, lalu baca buku secara pelan dengan volume yang tinggi. Berbeda bukan? Tujuan latihan ketiga ini atau tujuan latihan pen drill adalah untuk memperkuat otot di sekitar mulut kita. Dan juga untuk meningkatkan artikulasi atau kejelasan kita ketika berbicara. Dan nilai plusnya adalah daya tahan ketika berbicara bisa meningkat. Jadi kalau kamu nggak biasa ngomong lama, biasanya kan serak, biasanya suaranya hilang, suaranya mengecil. Itu semua bisa diatasi dengan latihan pen drill. Karena latihan pen drill ini bisa meningkatkan endurance atau daya tahan ketika berbicara. Jadi kita bisa berbicara lebih lama dan lebih kuat lagi. Jadi itu adalah kombinasi latihan yang saya gunakan untuk meningkatkan skill komunikasi saya. Latihan pertama dan ketiga untuk menambah ilmu, meningkatkan artikulasi, memperkuat otot di sekitar mulut, dan juga menambah kosakata. Sedangkan latihan kedua adalah untuk meningkatkan skill berbagi ilmu, membiasakan diri untuk berbicara apapun yang ada di pikiran kita. So, thank you for watching this video. Itu adalah 3 latihan yang saya gunakan sebagai karyawan Migacuan yang sedang berjuang untuk meningkatkan skill komunikasi saya.
Thank you for watching this video. Saya Andre, saya bisa sukses dan memang akan sukses. Sampai jumpa di video lainnya.